Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Jerry Haikal STMM selaku dosen dengan mata perkuliahan Manajemen Strategik di Sekolah Tinggi Ekonomi Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Perkenalkan Pak, nama saya Reza Mahdi dengan nomor MPM 19100010336 pada program Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen tentang external environment analysis. Yang kali ini saya akan mengambil perusahaan PT Garuda Indonesia. Ini merupakan konten yang akan kita bahas pada slide ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga external environment, yang keempat five force analysis, yang kelima analisa SWOT, dan terakhir kesimpulan. Sebagai pendahuluan, pada saat ini perkembangan bisnis terhadap berbagai sektor industri berjalan sangat pesat, tidak terkecuali pada jasa penerbangan. Industri penerbangan global adalah salah satu bagian integral perekonomian global yang memiliki peran penting dalam pembangunan di berbagai sektor. Sektor tersebut seperti transportasi, manufaktur, teknologi, serta sektor-sektor lainnya. Industri penerbangan juga memiliki keterikatan yang erat dengan kondisi ekonomi global. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pengembangan industri antara lain adalah faktor internal di perusahaan itu sendiri, yang selanjutnya adalah faktor eksternal di lingkungan atau di luar lingkungan perusahaan. Pada kali ini saya akan memilih perusahaan PT Garuda Indonesia yang bergerak di bidang jasa penerbangan terbesar di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada profil perusahaan. Yang pertama kita mengenal apa itu PT Garuda Indonesia Persero Tbk. PT Garuda Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa penerbangan. PT Garuda ini menganut konsep full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Sebagai bentuk kepedulian dan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikat IATA Operational Safety Audit atau IOSA. Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi syarat internasional di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan. Saat ini Garuda Indonesia telah melayani rute penerbangan domestik dan internasional dengan mengoperasikan sebanyak 202 armada sebagai jumlah keseluruhan, yang dimana Garuda Indonesia ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat yang dengan membawa main brand Garuda Indonesia, sedangkan sebanyak 158 pesawat yang dioperasikan oleh anak perusahaan Citylink. Selanjutnya kita akan masuk kepada sejarah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia telah dimulai pada saat
Indonesia dalam merebut kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1940-an. Eh, Pertama kali pada tahun 1940-an, Garuda Indonesia menggunakan armada dengan DC-3, eh, dan selanjutnya pada 26 Januari tahun 1949 itu dinobatkan menjadi Hari Garuda Indonesia. Pesawat Garuda Indonesia pertama diberi nama dengan Seulawa. Selanjutnya pada fase atau pada tahun 1960-an ini merupakan fase tumbuh dan berkembangnya Garuda Indonesia. Pada tahun 1960, Garuda mendatangkan 3 pesawat turboprop Lockheed LC-188C Electra. Ketiga pesawat baru ini masuk dinas aktif pada bulan Januari 1961 dan diberi nama dengan Pulau Bali, Candi Borobudur, dan Danau Toba. Yang mana ketiga nama itu merupakan tujuan wisata Indonesia yang paling terkenal di dunia. Armada yang digunakan adalah DC-3, turboprop Lockheed L188C Electra, Convair 990A, dan Fokker 27. Dan pada di era tahun 1960-an ini, Garuda Indonesia juga membuka penerbangan internasional ke Amsterdam, Belanda, melewati Kolombo, Bomai, Roma, dan Praha. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980-an, Garuda Indonesia membeli beberapa jenis narrowbody jet, yaitu McDonnell Douglas DC-9 dan Fokker 28, serta pesawat jenis Fokker F-27 sebagai sarana transisi para pilot dan kru pendukung ke F-28 yang bermesin turbojet. Pada tahun 1973, maskapai ini mulai membeli pesawat berbadan lebar McDonnell Douglas DC-1030 untuk melakukan penerbangan internasional jarak jauh seperti ke Eropa. Sedangkan pesawat Douglas DC-8 digunakan untuk penerbangan ke Asia dan Australia. Pada tahun 1970-an dan 1980-an ini, Garuda Indonesia juga menambah penerbangan ke beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 1960, di mana ini merupakan masa-masa sulit yang dialami oleh Garuda pada khususnya dan industri-industri yang ada di Indonesia pada umumnya. Pada Garuda Indonesia sendiri, pada era tahun 90-an ini terjadi beberapa kali musibah. Di antaranya itu ada kecelakaan pesawat di Jepang, dan ini merupakan tragedi yang terburuk. Sementara itu pada tahun 1997, Airbus A300 jatuh di Sibolangit, Sumatera Utara, yang menewaskan seluruh penumpangnya. Pada fase ini, maskapai ini pun mengalami periode ekonomi sulit, karena pada tahun yang sama Indonesia terkena krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997. Pada masa ini, Garuda Indonesia sama sekali tidak melakukan penerbangan ke negara-negara Eropa maupun Amerika. Namun rute Belanda atau Amsterdam ditutup pada tahun 2014.
Tetapi pada tahun 2000-an, Garuda Indonesia dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka temukan pada masa-masa sulit ini. Selanjutnya pada tahun 2000 sampai sekarang, ini disebut juga dengan awal kebangkitan atau fase kebangkitan bagi Garuda Indonesia, di mana Garuda Indonesia itu menciptakan berbagai macam inovasi untuk menaikkan reputasi dari maskapai Garuda Indonesia. Di antaranya yaitu Garuda Indonesia membentuk anak perusahaan yaitu Citylink yang merupakan atau mengandung konsep low cost carrier yang mengambil pangsa pasar dengan harga tiket yang di bawah. Selanjutnya pada tahun 2000 ini terjadi larangan penerbangan di negara-negara tertentu oleh negara-negara tersebut. Nah, ini merupakan kesempatan bagi Garuda Indonesia untuk masuk ke negara itu dan menguasai penerbangan di negara-negara tujuan tertentu. Dan yang hebatnya lagi, pada 11 Februari 2019, Garuda Indonesia itu mencoba atau masuk kepada dunia saham. Selanjutnya kita akan membahas visi dan misi dari Garuda Indonesia. Visi Garuda Indonesia itu adalah Value Driven Aviation Group, bringing Indonesia Hospitality to the World, yakni menjadi kelompok terbang yang berharga atau bernilai di dunia dengan membawa keramah tamahan Indonesia ke seluruh dunia. Sedangkan misi dari Garuda Indonesia adalah pertama ada di segi shareholder, memaksimalkan nilai yang terbaik untuk mengembalikan saham yang lebih baik di antara maskapai penerbangan regional. Pada customer, Garuda Indonesia memberikan keramah tamahan Indonesia dan pengalaman kelas dunia yang terbaik kepada konsumennya. Misi selanjutnya pada bagian employee atau karyawan, Garuda Indonesia menciptakan karyawan yang bergairah dalam bekerja serta bagaimana menciptakan karyawan tersebut bangga bekerja di perusahaan terbaik di Indonesia tersebut. Selain dari jasa penerbangan, Garuda Indonesia juga mempunyai unit-unit usaha atau anak perusahaan. Yang pertama ada Garuda Cargo yang bergerak di bidang kargo domestik dan internasional. Selanjutnya ada Garuda Medical Center, itu berfungsi untuk rumah sakit atau pelayanan kesehatan bagi awak Garuda dan masyarakat. Selanjutnya ada PT Aero Wisata yang bergerak di bidang transportasi darat, hotel, agar perjalanan, dan catering. Selanjutnya ada PT Aero System Indonesia sebagai penyedia layanan teknologi informasi industri untuk pariwisata dan transportasi. Selanjutnya ada Citylink Indonesia, ini merupakan anak perusahaan juga Garuda Indonesia yang bergerak juga di bidang penerbangan dengan menganut sistem tarif rendah atau low cost carrier. Selanjutnya ada PT Abacus Distribution System Indonesia, yaitu bergerak di bidang jasa pemesanan tiket. Selanjutnya ada PT GMF Aero Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat, perbaikan dan overhaul. Jadi dengan adanya PT GMF Aero Indonesia ini, PT Garuda Indonesia dapat melakukan perawatan dan perbaikan pesawatnya sendiri. Tidak perlu melakukan atau menyewa perusahaan lain di dalam maupun luar negeri untuk melakukan perawatan serta perbaikan dari pesawat. Selanjutnya
Kita masuk kepada struktur organisasi. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari PT Garuda Indonesia. Yang mana dipimpin oleh seorang direktur utama, dan di bawah direktur utama itu ada dibagi-bagi dengan direktur-direktur lainnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada external environment analysis. Segmen pertama yaitu kita akan membahas pada demografi. Sebagai sebuah industri besar, maskapai penerbangan harus tetap memperhatikan segala aspek lingkungan dalam melaksanakan segala aktivitas bisnisnya. Pada tahun 2013, program Air Hour yang diimplementasikan Garuda Indonesia mampu mencatat pencapaian penghematan daya listrik di lingkungan perusahaan dan di kediaman karyawan sebesar 4.805.332 watt. Pada tahun 2015, di samping itu anak perusahaan Garuda yaitu Garuda Maintenance Facility atau GMF Indonesia sudah menerapkan konsep ramah lingkungan pada infrastruktur fasilitas yang dimilikinya. Salah satunya itu bangunan hanggar 4 yang memiliki konstruksi khusus dengan fasilitas-fasilitas dengan menggunakan hemat energi. Segmen selanjutnya yaitu pada ekonomi. Prediksi pertumbuhan perekonomian dapat mencapai di atas 5,1% pada tahun 2017. Dengan laju inflasi akan dijaga pada tingkat di bawah 3% pada tahun 2017. Selain itu, data pada Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat adanya kenaikan pendapatan per kapita rakyat Indonesia dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2015 terdapat per kapita naik menjadi 45,8 juta per tahun per kapita. Hal ini tentu menjadi dampak positif terhadap peningkatan jasa penerbangan, khususnya bagi Garuda Indonesia, dan memberikan kondisi serta iklim bisnis dan investasi yang baik bagi industri penerbangan di Indonesia. Segmen selanjutnya yaitu politik dan legal. Keadaan politik suatu negara atau tempat bisa mempengaruhi pengadaan rute ke tempat tersebut, serta mempengaruhi tingkat penggunaan jasa. Dapat dicontohkan seperti tidak dilewatinya Ukraina pada penerbangan Jakarta-Amsterdam karena di negara tersebut atau di Ukraina sedang terjadi konflik, adanya pemberontakan oleh sekelompok separatis di negara tersebut. Hal ini tentu dapat menambah biaya perjalanan serta meningkatkan waktu tempuh yang jauh dikarenakan rutenya yang lebih panjang. Segmen selanjutnya yaitu sosial budaya atau sosial kultural. Garuda Indonesia melakukan program CSR sebagai bentuk kepedulian serta juga difungsikan untuk meningkatkan citra perusahaan. Salah satu implementasinya dengan mensponsori atau mendukung kegiatan-kegiatan sosial di sekitar perusahaan maupun di daerah-daerah tertentu. Dan pada tahun 2012, Garuda Indonesia juga merupakan sponsor utama SEA Games 2011 dan telah mendatangkan perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris.
Segmen selanjutnya adalah di bidang teknologi. Eh, dengan jajaran armada yang baru, Garuda Indonesia mendukung teknologi-teknologi mutakhir yang hemat bahan bakar. Maka perusahaan akan dapat melakukan efisiensi dari tahun ke tahun. Teknologi terbaru tersebut juga diterapkan oleh Garuda Indonesia pada sistem keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penerbangan. PT Garuda Indonesia juga menerapkan bisnis otomatis, maksudnya yaitu bisnis Garuda Indonesia dijalankan secara otomatis di berbagai sektoral. Jadi dengan adanya sistem otomatis ini bisa mempercepat kinerja dari sektor-sektor yang ada di bawah naungan bendera Garuda Indonesia. Segmen selanjutnya yaitu segmen global atau internasional, di mana di pasar internasional maskapai penerbangan memiliki potensi peningkatan yang besar. Potensi di pasar internasional juga akan semakin kuat apabila perusahaan bergabung dengan aliansi global, di mana hal tersebut sudah tercapai dengan diberikannya sertifikat pelayanan jasa penerbangan bintang 5 dari Skytrax, serta bergabungnya perusahaan dengan aliansi penerbangan Skyteam. Selanjutnya kita masuk kepada segmen fisikal, di mana PT Garuda Indonesia memasuki dan meningkatkan pasar internasional yang besar. Selanjutnya kita masuk ke force analysis. Ada di sini. Untuk pertama kita akan masuk di ancaman pendatang baru, yaitu kondisi persaingan dalam industri penerbangan nasional cenderung meningkat seiring dengan penambahan kapasitas low cost carrier, baik untuk rute domestik maupun rute penerbangan internasional, serta dengan adanya penerapan ruang udara terbuka atau Open Sky ASEAN secara bertahap. Sebagai contoh, AirAsia yang menawarkan rute yang strategis dengan harga yang lebih murah dibandingkan Garuda Indonesia. Bargaining power of supplier. Pemasok pada atau supplier pada Garuda Indonesia yang kita ketahui sekarang ini ada Boeing dan Airbus. Jadi dalam hal ini posisi tawar dari pemasok cukup kuat apabila permintaan atau demand terhadap pesawat juga kuat. Dari setiap maskapai terus meningkat untuk mengantisipasi angka pertumbuhan dan penggunaan jasa yang guna berkembang pesat. Namun posisi tawar perusahaan Garuda Indonesia cukup kuat apabila terdapat beberapa opsi pesawat yang ditawarkan oleh manufaktur yang berbeda. Bargaining power of buyer. Pengguna jasa maskapai penerbangan adalah pelanggan domestik atau lokal dan pelanggan internasional. Dalam hal ini, konsumen secara umum memiliki posisi tawar yang sangat minim dikarenakan tidak adanya layanan jasa lainnya yang dapat menjadikan tempat pengalihan oleh konsumen. Selanjutnya, ancaman produk mengganti. Adanya produk atau jasa lainnya selain bergerak di bidang jasa penerbangan, seperti adanya alat transportasi darat dan laut yang secara biaya
jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa penerbangan. Selanjutnya yaitu intensity of competitive rivalry. Modal atau capital requirement yang besar diperlukan untuk masuk dalam industri penerbangan, di mana cost atau biaya terbesar adalah biaya pengadaan atau penyewaan pesawat, bahan bakar, dan sistem operasional perusahaan yang dibutuhkan. Selain itu, juga membutuhkan biaya yang besar untuk dari segi sumber daya manusia, ya, atau menghadirkan SDM yang berkompeten dan didukung oleh sistem informasi yang baik. Selanjutnya kita masuk kepada analisis SWOT dari PT Garuda Indonesia. Nah, ini merupakan analisis SWOT dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama kita akan masuk kepada strength atau kekuatan, di mana maskapai penerbangan terbesar di Indonesia ini mengoperasikan 143 pesawat yang terdiri dari 3 pesawat jenis Boeing 777-300ER, 2 pesawat jenis Boeing 747-400, dan 13 pesawat jenis Airbus 330 dan 300. Selanjutnya ada 9 pesawat jenis Airbus 330, 200, dan 81 pesawat Boeing 737-800NG. Serta ada 18 pesawat CRJ 1000 Next Generation sebagai pesawat perintis, dan 11 pesawat jenis PTR 72 dan 600. Ini juga merupakan pesawat perintis. Garuda Indonesia hingga tahun 2019 memiliki 202 rute penerbangan yang terbagi dalam penerbangan domestik dan internasional. Konsep layanan yang selalu dipakai atau digunakan adalah menempatkan pelanggan sebagai fokus utama yang didasarkan keramah tamahan dan keunikan Indonesia, yang disebut dengan Garuda Indonesia Experience. Garuda Indonesia terdapat pelayanan imigrasi on-board yang merupakan inovasi Garuda dan merupakan salah satu-satunya di dunia, yaitu layanan pemberian visa di atas pesawat. Garuda Indonesia memiliki tim yang terdiri dari individu yang handal, profesional, dan berkompeten, serta berdaya saing yang tinggi dan helpful, serta dilandasi dengan nilai-nilai fly high, efisien dan efektif, loyalty, customer, honesty, dan openness, serta integrity. Pada tahun 2014, Garuda Indonesia mendapat penghargaan The Award Best Cabin Crew dari Skytrax. Garuda Indonesia juga memiliki teknologi informasi yang mutakhir dan terbarukan dalam menjalani bisnisnya, sehingga mendapatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan teknologi informasi tercanggih di Indonesia. Selanjutnya pada analisis kelemahan atau weakness, pertama adanya faktor teknis atau flight operation seperti keterbatasan jumlah kokpit dan kabin kru, sehingga menyebabkan keterlambatan atau delay penerbangan. Yang kedua, tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatkan adanya peningkatan dalam jumlah kewajiban pada akun-akun lancar seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Kelemahan yang ketiga adalah Garuda Indonesia sangat bergantung pada sistem otomatisasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu.
Terakhir pada kelemahannya yaitu biaya operasional yang tinggi, eh, atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan eh, maskapai yang melakukan penjualan tiket yang mahal atau lebih tinggi dari pesaing-pesaingnya. Selanjutnya pada opportunities atau kesempatan, Indonesia merupakan salah satu pasar penerbangan udara yang memiliki pertumbuhan yang pesat, di mana bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Lalu lintas udara Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia. Hal ini jelas menyimpan potensi peningkatan penggunaan jasa yang besar. Selanjutnya yaitu kesempatan atau peneliti selanjutnya, bergabungnya Garuda Indonesia sebagai anggota aliansi global maskapai penerbangan yang bernama SkyTeam Global Airline Alliance yang menjadi presensi baik bagi perusahaan dalam rangka peningkatan jangkauan dan akses terbang terhadap berbagai destinasi lintas negara atau memperluas cakupan pasar internasional. Selanjutnya, peningkatan adanya peningkatan terhadap proyek-proyek pengembangan atau pembangunan bandara utama dan udara baru. Sebagai ancaman, pertama, di sebagian bandara yang ada di Indonesia masih adanya fasilitas yang tidak dapat dikontrol seperti seperti landasan pacuan, terus iPhone atau tempat parkir pesawat yang kurang itu dapat mengakibatkan keterlambatan dari penerbangan. Jadi penerbangan itu bisa delay dari jadwal seharusnya. Selanjutnya sebagai ancaman yaitu sumber utama pasokan bahan bakar pesawat berasal dari Pertamina, sehingga harga bahan bakar pesawat atau persediaan bahan bakar sangat tergantung kepada Pertamina. Ancaman selanjutnya yaitu adanya peningkatan kapasitas penurunan harga tiket dan semakin banyaknya rute penerbangan baru yang dibekal oleh maskapai lain dengan menawarkan harga yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu maskapai asing dapat melakukan penetrasi pasar penerbangan di Indonesia. Ancaman selanjutnya yaitu bencana alam atau faktor-faktor yang tidak terhindarkan lainnya, seperti pada saat ini kita atau dunia sedang mengalami pandemi krisis COVID-19 yang dimana terjadi batasan atau terjadi pengurangan jumlah penerbangan karena kebijakan suatu atau di berbagai negara untuk melakukan pelarangan penerbangan. Misalnya tidak penerbangan dari negara tertentu untuk sementara dihentikan karena seperti China dan Arab Saudi karena dikhawatirkan akan menyebabkan penularan dari COVID-19 ini lebih meluas lagi. Nah, untuk sekarang ini dari jasa penerbangan itu sangat berpengaruh karena dapat mengurangi frekuensi penerbangan dari yang sebelumnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dosen yang telah
meluangkan waktunya untuk menonton video yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.